Halo guys, balik lagi nih di channel Cerita Singkat. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari film action thriller yang super tegang dan penuh plot twist. Bayangin, gimana jadinya kalau sepasang suami istri yang kelihatannya harmonis, ternyata sama-sama mantan pembunuh bayaran elit yang lagi buron. Judul film ini Shadow Force. Tapi sebelum kita masuk ke baku hantamnya, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya yang bakal Mimin update tiap hari. Kalau sudah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di Miami, Florida, di mana ada seorang pembunuh bayaran cewek bernama Kira. Dia lagi mantau targetnya lewat teropong senapan dari gedung di depannya. Targetnya adalah Aloka, tokoh Shadow Force yang lagi ngecek kinerja timnya di laptop sambil ngobrol lewat telepon sama pembunuh bayaran lain si Isaac. Pas Aloka deketin jendela kaca, Kira langsung nembak dia. Terus adegan pindah ke Isaksar yang lagi bareng anaknya, Kaisar, di kamar mandi. Kai lagi kangen ibunya, jadi Isak berusaha ngibur dia. From the bad guys, hear your heartbeat and know that you are. C'est bon? Sors du bain? Français! Abis itu, mereka kelihatan ngabisin waktu bareng pas mau tidur. Pas Kai udah pulas, Isak mengenang pernikahannya. Dan di situ kita jadi tahu kalau si pembunuh bayaran tadi, Kira, sebenarnya adalah istrinya Isak. Terus diperlihatkan juga Kira lagi nyiapin senjata-senjatanya. Okay? Seatbelt. Besok paginya, Isak siap-siap nganterin Kai buat daftar sekolah. Di dalam mobil, kita lihat Kai bawa 2 mainan karakter yang dia anggap sebagai perwujudan orang tuanya. Is a term. Voilà, like boobies. There we see. Terus mereka sampai di tempat pendaftaran. For tele-client interaction. Isak lagi berdiri di loket. Gak lama kemudian datang perampok-perampok pakai topeng yang langsung nembak-nembak. Kai lagi berdiri agak jauh dari bapaknya. Di situasi yang kacau itu, Isaac nyuruh anaknya nyamperin dia. Tapi salah satu perampok malah nodongin pistol ke Kai. That's my boy. You got... Yes. Let him come. Yeah? Guy. Ferme tes yeux, bouge. Ngeliat itu, Isaac nyopot earbuds-nya dan nyuruh Kai buat tutup mata sama tutup kuping. Begitu Kai nurut sama instruksi bapaknya, situasinya langsung berubah. Isaac nyamperin Kai dan ngegendong dia. Sementara di sekeliling mereka, mayat-mayat perampok udah pada ngegeletak. Mbak penjaga loket sempat ngerekam kejadian itu. Dan selain itu ada juga kamera CCTV di aula yang ngerekam semuanya. Abis itu adegan pindah ke Meksiko, di mana Direktur CIA sekaligus Sekjen G7 saat ini, Jack Sinder, baru keluar dari kolam renang. Sekretaris pribadinya Patrick datang dan nunjukin tablet. Jack nyuruh muter videonya di layar lebar, dan ternyata itu video Isaac. Di video itu, Isaac kelihatan lagi berantem sama para perampok, yang bikin Jack kaget banget. Karena Isaac dan Kira itu dulunya pembunuh bayaran elitnya Jack yang kabur ninggalin dia. Seperti yang kita lihat sebelumnya di flashback nikahan Isaac dan Kira. Sekarang, Isaac muncul lagi di depan mata Jack. Videonya Isaac jadi viral di mana-mana, bahkan sampai ke istrinya, Kira, yang selama ini sengaja ngejauh dari keluarga demi ngelindungin mereka. Hi, baby. Setelah itu, adegan geser ke pasangan operator rahasia CIA, sebut aja Tante sama Om, yang tinggal di Valencia, Spanyol. Si Tante juga nonton videonya Isaac.
Terus kita lihat Ishak lagi bawa anaknya ke lokasi rahasia. Sementara itu, Jack nyampe di pusat komando G7 pas Ishak sama anaknya nyampe di Kolombia. Far from. Yeah. Let's go. Who we're dealing with? Official reps. Ciao, merci. Jack ngomong di depan perwakilan CIA dari Amerika Serikat, Prancis, dan negara lain, mendesak mereka buat bersatu bikin tim buat nangkap Ishak. The United States, I recruited known as Shadow Force. Basically, we did God's dirty work around the globe. Questions, Congressman. So if you just let me get this out. 24. Di sisi lain, Ishak nembus hutan Kolombia dan masuk ke gua yang ada genangan airnya. Dia buka pintu dan naik bareng Kai masuk ke dalam sebuah rumah. Ishak ngecek sekeliling dengan hati-hati, tapi rumah itu ternyata aman. Terus mereka makan malam bareng. Okay, Kai. All right, mon gars, get something to eat. Content que t'aimes ça, moi j'arrive toujours pas à manger ce truc. Dad? Those bad guys in that bank, you took them out. Yeah? Are you now the good guys? Kita lihat Kira lagi nangis sambil nyetir pas ngeliat foto masa kecil anaknya. Terus ada flashback dari 4 tahun lalu, di mana Kira lagi ngobatin luka Ishak dan ngasih tahu dia soal niat busuk Jack yang mau manfaatin Kira buat hal yang salah. Di sini Kira ngasih tahu rencananya ke Ishak. Ishak bakal tinggal sama Kai, dan tugas Kira adalah ngejauh dari keluarga buat mastiin perlindungan mereka. Là, il y a quelque chose que tu me dis pas. Personal for him. Time ago, before I ever laid eyes on you, building a life with him. A lot more. Balik ke masa sekarang, Kira ngirim pesan ke si tante tadi, ngasih tahu kalau Ishak lagi buron dan dia khawatir sama keselamatan anaknya. Si tante pun nawarin bantuan ke Kira. No, this is an motherfucking man. That's debatable. Probably where we had the most bang. Money. Colombia. That's what I'm. Balik lagi ke Kolombia. Kita lihat Ishak lagi tidur terus tiba-tiba kebangun. Dia langsung nyambar pistolnya dan keluar kamar. Di lantai kelihatan ada jejak kaki yang masih baru. Pas banget saat itu, seorang wanita nyerang Ishak dan ternyata itu gak lain adalah Kira. Perkelahian pun pecah di antara mereka berdua, yang disaksiin langsung sama Kai. Kai nanya ke Kira kenapa dia berantem sama ayahnya. Terus Kira nyamperin Kai, dan di situ Kai langsung ngenalin kalau wanita itu adalah ibunya. To Mama. Gak lama kemudian, Isaac nidurin Kai yang kelihatan seneng banget abis ketemu ibunya. Sementara itu, Jack udah nyewa tim pembunuh bayaran tingkat atas buat misi nangkap Isaac. Sekretaris pribadinya Jack, Patrick, dan Parker juga ada di sana, dan mereka semua kelihatan lagi ngegosip. Di sini, Jack ngebagiin rencananya ke timnya. Rather colorful history. But it's a history I don't, so I'm going to head straight to the demands. 1, we plan and execute with precision. We don't rely. All of it. These traitors have killed 6 of our fellow call on their whereabouts. I'm locking down on the location now. Exactement. Oui, j'ai distrait le P. Was my shoulder. Yes. We need to get going. Don't forget to reload.
Besok paginya, Kira pamerin mobil modifikasinya ke Isaac dan Kai. Terus mereka semua masuk ke mobil itu. How do we get to antenna, Unc? We don't. They get to us. RF, shortwave, SATCOM scans before the... Gary? It's all custom. Quarter inch so we can punch through roadblocks. UL level 10 so we can move VIPs, diplomats. You are. Hey, baby. You want to ride with me? Di tempat lain, si Om dan Tante kelihatan lagi nyusun rencana, di mana si Tante lagi nyari keberadaan Isaac dan Kai lewat laptopnya. He was with them. Somebody tipped them off to us, dude. Hell no, not the way. What the fuck is wrong with you? For I declare a dummy war. You are... Pas lagi asik nyetir jauh dan ngabisin waktu berkualitas bareng, tiba-tiba kabut tebal turun di area itu, yang bikin alarm peringatan di mobil bunyi. Dad, why'd you stop it? God, it's not my favorite song. It's not even close. That is really interesting. Play it for Mama. Come on, Dad. Wanna hear? Let me hold you. That was great. Moga, the bad guys out back. Kira pelan-pelan naruh Kai di bagasi mobil yang aman, semacam safe room, dan masangin headphone ke kupingnya sebelum balik duduk ke kursinya. Mom's gonna make sure that we're... Give me a thumbs up when you can hear me. Can you hear me? I'll see you very, very soon, okay? Isaac sempat khawatir sama Kai, tapi Kira ngeyakinin kalau bagasi itu anti hancur. Di layar mobil, kendaraan-kendaraan di sekitar mulai bermunculan, dan tiba-tiba beberapa pengendara motor mulai nembakin peluru ke mobil Kira. Kira langsung ngambil senjatanya dan ngasih balasan yang sengit, dan jago banget ke para penembak itu. Tapi pertempuran gak berhenti di situ. Selain para bikers, ada juga mobil yang ngejar mereka, yang akhirnya ditembak Kira sampai meledak. Pas mereka maju terus, seluruh tim lawan udah ngeblokir jalan di depan dan ngeluncurin serangan tembakan bertubi-tubi ke mobil Kira. Mobilnya jadi hilang kendali dan jatuh dari gunung ke sungai di bawahnya. Tim pembunuh yang dikumpulin Jack ngeliatin dari atas pas mobil itu tenggelam ke dalam air. Tim pembunuh dan sebuah helikopter mulai nyisir lokasi buat nyari Isaac dan Kira, yang ternyata lagi sembunyi di hutan dan ngamatin semuanya. Mama? Kai juga muncul, dan Kira langsung meluk dia erat-erat. Malamnya, mereka duduk diam di dekat api unggun yang mereka nyalain. Kai udah tidur. Isaac dan Kira mengenang masa-masa indah yang dulu mereka lewatin bareng. Then you got shot, Kira. Yeah. Not. I trust them. I wish we could get him on American Idol. Sir, this is a temporary setback. We'll find him. Besok paginya, kita lihat Jack lagi adu mulut dan berantem sama sekretaris-sekretarisnya. Terus dia dapat kabar dari timnya kalau Isaac dan Kira berhasil kabur. You see me now with the buff and the polish. Beating a man half to death with... Not bad. There's no such... Abis itu, Jack kelihatan lagi di pesawat bareng sekretarisnya pas dia nerima telepon dari Kira yang ada di Kolombia. Send her now. Umbra. Oh, I know. I'll kick out of it. Di telepon ini, Kira ngajak ketemuan sama Jack. Feels a little limiting. Revenge. It's also the most expensive. What about the week's end? Even with the entire G7. Sementara itu, masih di Kolombia, si Tante dan Om lagi duduk di mobil mereka. Pas tiba-tiba, Isaac muncul dari kursi belakang. Kai juga ada di situ. Isaac datang buat nyelidikin Om dan Tante, karena abis serangan tim pembunuh tadi, dia curiga ada yang bocorin info ke Jack.
Hey, little man, if you... Karena Kira cuma kontak-kontakan sama mereka, udah pasti pengkhianatnya salah satu dari mereka. Tapi siapa pelakunya? Kita bakal cari tahu seiring berjalannya cerita. Okay, they'll play that Nosy. You've been helping her. How long? Adegan pindah ke Isla Aoto, di mana Kira datang buat nemuin Jack. Mud, right? Nothing's changed? You know, the good stuff. Di sisi lain, si Om dan Tante bawa Isaac dan Kai ke rumah mereka. Di sana, Isaac naik ke lantai atas, sementara si Om bawa Kai sama dia, karena sekarang dia takut sama Isaac. Yo. I don't like standing still, Marbella. Yeah, but you... You trust that? I don't. Balik ke Kira dan Jack. Keduanya kelihatan lagi ngobrol. Kira bersikap ramah sama Jack. Boys. I knew you. You know my tendencies. Tapi tiba-tiba dia narik pistol dari saku Jack dan nembak dia. I was hoping that... Right now, come on! Tapi apa nih? Jack gak mati, bukan karena dia kebal, tapi karena dia pakai rompi anti peluru. Dia emang udah curiga kalau Kira nemuin dia dengan motif tersembunyi. Sekarang kedok Kira kebongkar, dan pengawal Jack langsung nodongin senjata ke dia. For as good as you once were, you fall. Sementara itu, Isaac lagi di dalam kamar, pas tiba-tiba terdengar suara tembakan di pintu, dan tim pembunuh maksa masuk. Mereka ngangkat Isaac dan ngelempar dia dari lantai atas. Di sini, Isaac dipukulin habis-habisan, dan di tempat lain, Kira juga lagi dihajar. You, Jack. Sekarang kita lihat Kira lagi diikat di kursi, dan tim pembunuh itu bawa Isaac ke situ juga. Jadi sekarang Kira sama Isaac sama-sama diikat, tapi Kai nggak kelihatan di mana-mana. Nggak lama kemudian, para penjaga bawa Kai masuk. Kira berusaha tetap tenang dan ceria di depan Kai, tapi habis itu penjaga langsung bawa Kai pergi dari situ. I'm here now. Ternyata bukan cuma keluarga ini aja, si tante juga ikutan ditangkap. Dan disinilah rahasia besar akhirnya kebongkar. Ternyata, si Om lah yang selama ini kerjasama bareng Jack dan ngewujudin pengkhianatan ke Kira. Gak cuma ngekhianatin Kira, dia bahkan tega nipu pasangannya sendiri, si Tante. Pas tahu kebenaran soal si Om, Tante langsung ngamuk. Jack nunjuk ke arah Kai dan bilang, karena Isaac sama Kira udah ngerusak Shadow Force yang udah dia bangun susah payah selama 5 tahun terakhir, sekarang dia mau impas-impasan dengan cara ngerekrut Kai. So you see, you know what? With your genetics, your pet, he can be the future of Shadow Force. Jack, no! Alasannya jelas, Kai itu anak dari 2 pembunuh bayaran elit, jadi pasti dia mewarisi bakat bapak ibunya dan bisa jadi pembunuh yang luar biasa. Cekcok panas pun terjadi antara Jack sama Kira. That's what this is. You're in love with me. He knows. Didn't have me the way he wanted me. So fucking weak. Tiba-tiba, Parker nodongin pistol ke Jack, dan Petring juga ikutan nodong. Ternyata, mereka berdua itu agen CIA yang selama ini nyamar jadi sekretaris pribadi Jack, biar bisa deket sama dia. Misi asli mereka emang buat ngehancurin Jack. Dumbass, because I didn't trust you with shit. With OIG and Justice, we've been building a criminal case. Arresting your own boss. Salah satu anggota tim pembunuh coba mau macem-macem, tapi langsung ditembak sama Parker. Terus sisa anggota tim ngasih kode ke pembunuh bernama Sisgat buat micu bom, dan mereka sendiri mulai ngambil senjata. Tapi Kira ngeh sama kode-kodean mereka, dan cepat-cepat ngasih peringatan ke si Tante. Pas banget saat Sisgat narik pin bomnya, teman-teman setimnya mulai nembak, dan suasana jadi kacau balau. Semua orang terlibat pertarungan yang liar dan sengit. Jack ngeluarin pistol rahasia dan ikut perang.
He's in the back house. I gotta go for Cinder. Can you cover me? Come on! Get the fuck out of here! Di tengah kekacauan itu, si Om nyoba kabur, tapi dia malah ketemu Kai di situ. Kai marahin dia karena udah jadi bagian dari jebakan ini. Si Om pura-pura polos dan coba deketin Kai. Tapi pas banget saat itu, Tante muncul dan langsung ngelumpuhin si pengkhianat itu pakai pitingan leher. Terus abis itu dia nenangin Kai. Tante nyeret si Om ke sebuah ruangan buat ngasih dia pelajaran. Sementara itu, Kira sama Isaac diperlihatkan lagi ngelawan musuh dengan kekuatan penuh. Tante bawa Kai ke tempat Kira, dan Isaac juga nyusul. Sekarang Isaac sama Kira nitipin Kai ke Tante, biar mereka bisa ngejar Jack sendiri. I want us to be a family. Auntie beat Unc up. That's right, baby. And that's why he's in. Daddy, I have one more thing to do. Wait. Jack lagi kabur naik perahu bareng pembunuh bernama Farjo. Sementara Isaac sama Kira ngejar rapat di belakang pakai perahu lain. Terjadilah tembak-tembakan antara Farjo sama Isaac. Di satu momen, perahunya Jack nabrak dan mendarat di hutan. Malah dia lari masuk ke sebuah acara pesta dengan penampilan acak-acakan abis lari dari medan perang tadi. Di sana dia mulai nembak-nembak bikin orang-orang panik dan lari ketakutan. Di dalam hutan, Isaac kelihatan lagi lawan Farjo, sementara Kira lagi duel sengit lawan Jack. Selama berantem, Isaac ngelepas earpiece-nya, dan karena didorong adrenalin, dia berhasil nusuk Farjo sampai mati. Pas dia jalan ke arah Jack, dia lihat Jack lagi nyandera Kira sambil nodongin pistol. Kira teriak manggil Isaac, tapi Isaac nggak dengar karena dia udah nggak pakai earpiece. Tapi Isaac dengar suara musik yang main di dekat situ. Saat itulah dia lihat Kira. Dengan sigap, dia nodongin pistol ke Jack yang masih nyandera Kira. Kira ngasih kode ke Isaac buat nurunin senjatanya. Di momen itu, Isaac sadar kalau dia nggak pakai alat kuping, dan dia ngalihin perhatiannya ke suara itu. Meskipun udah dikasih peringatan, dia cepat-cepat narik pelatuk dan nembak Jack. Enam bulan kemudian, kita lihat pemandangan yang damai. Kira lagi teleponan sama Tante, yang kelihatan lagi bareng Parker. Abis teleponan, Isaac datang. Dan dengan lembut nyenderin kepalanya di pangkuan Kira. Di dekat situ, Kai lagi asik main sama anak-anak lain.
Cerita pun berakhir dengan momen hangat dan bahagia dari keluarga yang udah bersatu kembali ini. Nah, itu dia tadi, kisah dari film Shadow Force. Gila sih, aksi tembak-tembakannya beneran seru banget. Dari sini kita belajar, kalau sejago apapun orang jahat, tetap bakal kalah sama kekuatan cinta keluarga. Dan sedikit bantuan rompi anti peluru. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di rekap film seru berikutnya.